Di tengah gemuruh kota Jakarta, di mana gedung pencakar langit seolah berlomba mencapai langit, dan deru kendaraan tiada henti mengisi udara. Berdirilah sebuah saksi bisu perjalanan waktu, Gereja Kristen Pasundan Rehoboth Jatinegara. Bukan hanya sekedar bangunan tua yang bertahan dari gempuran modernisasi, gereja ini adalah penjaga cerita yang telah dimulai lebih dari 1 abad lalu. Ia adalah penanda sejarah, simbol kehadiran iman di tengah hiruk-pikuk kehidupan metropolitan yang seolah tak pernah tidur. Dibangun di masa kolonial saat Jakarta masih bernama Batavia, GKP Rehoboth telah menyaksikan generasi demi generasi manusia yang datang dan pergi membawa cerita, doa, dan harapan mereka ke dalam tembok-temboknya yang kokoh. Dari masa penjajahan yang gelap hingga zaman merdeka yang penuh dengan harapan, dari peralihan tradisional menuju era digital yang serba cepat, gereja ini berdiri teguh. Namun, tak bisa dipungkiri, modernisasi telah membawa tantangan besar. Kehadiran gereja-gereja yang baru dalam pusat perbelanjaan yang mewah, perubahan cara beribadah, hingga pandemi yang memisahkan jemaat dari bangku-bangku kayu yang menjadi saksi banyak doa. Dan kini, di era digital yang serba instan, di mana ibadah bisa dilakukan dengan 1 klik, kini muncul pertanyaan besar. Apa yang membuat gereja Kristen Pasundan Rehoboth Jatinegara tetap menjadi pilihan bagi mereka yang mendambakan kehangatan tradisi? Bagaimana gereja tua ini terus berjuang untuk bertahan, menjaga jemaatnya, dan merangkul perubahan tanpa kehilangan jati dirinya? Inilah kisah tentang keteguhan dan keabadian, tentang komunitas yang tak gentar menghadapi terpaan zaman, dan tentang sebuah bangunan yang lebih dari sekedar batu bata dan kayu tua. GKP Rehoboth, sebuah pelita iman yang terus menyala di tengah kota yang tak pernah berhenti bergerak. GKP Rehoboth lahir di tahun 1861. Itu lahir dari seorang Belanda yang memiliki kepedulian dan cintanya dalam mengabarkan Injil. Orang-orang tersebut contohnya adalah Bapak Tuan E.W. King dan juga Bapak F.L. Anting. Ini 2 tokoh Belanda yang punya peran besar dalam pengabaran Injil di Jatinegara dan juga di Jakarta dan sekitarnya. Yang kemudian kedua tokoh ini masa sebelum kemerdekaan, tapi meskipun sebelum kemerdekaan nyatanya mereka kemudian tetap membangun persekutuan di jemaat ini. Dulu belum GKP Rehoboth Jatinegara, masih disebutnya Jemaat Jatinegara begitu ya. Jemaat Rehoboth Jatinegara, belum ada GKP karena GKP belum terbentuk. Setelah kemerdekaan, ketika Indonesia akan menjadi negara yang mandiri terlepas dari Belanda dan juga Jepang, artinya kemudian pengabaran Injil Belanda juga terhenti, maka ada proses penyiapan dari Zendeling Belanda kepada orang-orang pribumi. Dibuatlah sebuah persidangan namanya Raad Ageng, persidangan besar, baik orang Belanda dan juga warga lokal, orang pribumi, untuk bertemu untuk proses peralihan dari gereja Belanda menjadi gereja lokal gitu ya. Dan kemudian lahirlah GKP ya. Nah, GKP inilah yang kemudian melihat ada jemaat-jemaat atau kantong-kantong Kristen atau kampung-kampung Kristen yang sudah lahir sebelum merdeka. Mereka inilah yang kemudian menjadi jemaat GKP. Jadi jemaat Jatinegara sendiri lahir jauh dari sebelum kemerdekaan, yang kemudian dipelihara bersatu dalam bersama-sama pelayanan Zendeling NZV saat itu. NZV menjadi satu-satunya Zendeling yang mengabarkan Injil bagi jemaat-jemaat GKP lainnya. Dan kita tahu saat ini sudah ada sekitar 60 jemaat gereja Kristen Pasundan yang tersebar di 3 provinsi. Karena siogianya GKP itu adalah gereja wilayah, bukan gereja suku, yaitu di wilayah Jawa Barat, Jakarta, dan juga Banten. Ada 60 jemaat.
pertama bahwa saya sendiri menjadi keanggotaan di Jemaat GKP Robo Jatinegara ini sejak saya lahir. Artinya kami atau saya dibaptis di jemaat ini, gitu ya. Ya sekitar tahun 60-an, dan kemudian di tahun 80-an awal, 70 akhir, memang aktivitas saya sebagai bagian daripada jemaat tentunya mengikuti proses-proses pembinaan, ya termasuk katekisasi dan mengikuti CD juga di jemaat ini. Pada masa itu tentunya jauh berbeda dengan apa yang terjadi saat ini. Mungkin saya termasuk yang mengikuti ya proses perjalanan dari jemaat ini sejak tahun paling tidak 80-an sampai dengan saat ini. Yang pertama yang Ibu bisa sampaikan atau ingatkan bahwa gereja adalah sekumpulan manusia yang percaya kepada Yesus Kristus, kepada Tuhan Yesus. Jadi intinya gereja itu milik Tuhan. Jadi dimanapun gereja itu berada, entah di tempat terpencil, di pegunungan, di pedesaan, ataupun berada di tengah-tengah kota besar dengan berbagai dinamikanya, pasti ada caranya Tuhan memelihara kehidupan berjemaat itu. Nah, khususnya di jemaat kami di GKP Rehoboth Jatinegara ini berada di tengah-tengah kota besar Jakarta. Nah, tetapi uniknya jemaat-jemaat itu datang dari berbagai tempat, sejabodetabek lah istilahnya. Seperti saya sendiri, Bapak Ibu, saya tinggal di Depok, perbatasan dengan Jakarta Timur. Lalu ada teman-teman juga pengurus yang duduk di kemajelisan pengurus, itu ada yang tinggal di Cikupa, di kawasan Tiga Raksa ya, sudah mau dekat apa itu. Kalau kita mau ke arah Rangkas Bitung lah. Ada juga teman yang tinggal di Bekasi, di daerah Kampung Sawah. Ada juga yang di Jakarta tapi benar-benar di utara Jakarta. Nah, memang ini fakta yang kami hadapi. Dengan kondisi seperti ini menjadi suatu tantangan bagi kami para pengurus gereja, bagaimana kehidupan berjemaat tetap terpelihara. Artinya peribadahan raya hari Minggu atau peribadahan tiap tengah pekan yang berupa kebaktian rumah tangga atau kebaktian syukur itu bisa kami fasilitasi dan kami semangati jemaat bahwa kita ini milik Tuhan, bahwa kita ini tidak akan pernah ditinggalkannya. Sifatnya anggota jemaat di sini heterogen, artinya dari berbagai suku ada hadir di sini. Tapi yang menarik adalah keterkaitan satu sama lain dalam keanggotaan di sini. Bahwa satu sama lain anggota jemaat itu saling terkait sebagai saudara, sebagai sahabat yang sudah berlangsung bahkan sejak berpuluh-puluh tahun lalu gitu ya. Jadi artinya memang kekerabatan, kekeluargaan itu sungguh terasa sekali di sini. Sehingga itulah yang saya rasa menjadi membuat kekuatan bagi jemaat ini dapat bertahan sampai saat ini. Meskipun kalau boleh dikatakan saat ini kondisinya jemaat GKP Robo Jatinegara itu sudah terpencar, istilahnya sudah tersebar, bukan hanya di kota Jakarta saja. Banyak anak-anak muda yang kemudian membeli rumah atau tinggal bermukim di wilayah sekitar Jakarta, pendukung Jakarta seperti Tangerang, Depok, gitu ya, Bekasi dan lain sebagainya. Tapi mereka tetap untuk datang beribadah di gereja ini oleh karena tadi persahabatan, kekeluargaan, bahwa bukan hanya untuk bersekutu, tapi juga di situ hadirlah kebersamaan sebagai bagian dari keluarga. Ya, beberapa hal dalam pelayanan tentunya pasang surut itu sesuatu yang pasti akan terjadi. Ya, utamanya adalah perkembangan ya dari sosial masyarakat itu sendiri. Jadi ini terkait sebenarnya dengan kehidupan berjemaat. Kalau saya mencoba untuk mengingat pada masa-masa awal saya beraktivitas di jemaat ini, di mana bangunan gereja itu masih bangunan gereja yang lama gitu ya. Secara jumlah sebenarnya pasti mengalami peningkatan gitu ya. Paling tidak dalam data jemaat. Namun dalam setiap peribadahan sebenarnya relatif stabil dan cenderung kalaupun terjadi lonjakan itu hanya pada beberapa kegiatan di
kebaktian khusus ya, seperti misalnya ada hari raya gerejawi begitu ya, khususnya Paskah dan juga Natal. Nah, sedangkan di hari yang lain itu pasti mengalami penyesuaian, dan banyak jemaat kami di sini itu memang tersebar ini atau diaspora ini artinya tidak tinggal di satu tempat, tetapi terpencar ke beberapa wilayah termasuk di luar Jakarta, khususnya Tangerang, Bekasi, bahkan ada yang masuk dalam Kabupaten Bogor ya, atau Provinsi Jawa Barat. Nah, ini semua memang menyebabkan gitu ya, adanya alasan yang cukup bisa diterima secara teknis. Karena apa? Karena pasti dengan berbagai kesibukan, apalagi yang masih produktif ya, mereka pasti mempertimbangkan bagaimana me time atau katakanlah waktu untuk keluarga itu juga menjadi prioritasnya. Karena itu sepanjang aktif kami di dalam pelayanan di tempat ini, yang tidak mudah untuk dilakukan adalah bagaimana kita mendorong untuk jemaat-jemaat hadir dalam setiap peribadahan, termasuk peribadahan yang dilakukan di tengah pekan. Ini agak mengusulkan. Tentu itu kembali kepada orangnya, masing-masing individunya. Jadi memang masing-masing individu perlu dibekali bahwa sebuah persekutuan atau hidup beribadah itu sebagai sebuah kebutuhan, gitu ya. Hal itu kita sadari sebagai kebutuhan karena hidup kita sehari-hari itu sudah dihadapi dengan berbagai tantangan. Jadi salah satu yang dilakukan oleh majelis adalah mengingatkan jemaat untuk terus hidup dapat bersekutu, terpanggil dalam melayani. Jadi memang di sini ada beberapa komisi yang juga tentu akan melibatkan partisipasi semua anggota jemaat. Harapannya mereka bukan hanya untuk melayani tapi juga bersekutu, dan disitulah mereka dapat terbangun spiritualitasnya, lalu imannya, dan itu mereka dapat bertahan sampai pada saat ini. Berikutnya perkembangan sesuai dengan perkembangan zaman tentunya ya. Terlebih terakhir ya, paling tidak 4 tahun terakhir di mana kita mengalami COVID ya sebagai sebuah pandemi, ini sungguh sangat memukul ya keberadaan, saya sebut memukul ini karena memang begitu sangat turun sekali, dan bahkan dalam 1,5 tahun terakhir untuk mengembalikan kehadiran jemaat pasca COVID ya, pasca COVID itu juga tidak mudah. Jadi kalau sebelum COVID itu jemaat mungkin yang hadir dalam rata-rata setiap peribadahan itu di atas 150, maka setelah COVID itu jauh di bawah 150, bahkan mungkin antara 100 sampai dengan 120, dan pada hari-hari raya gerejawi itu mungkin bisa mencapai di 160-an. Jadi ini sebuah fakta, sebuah kenyataan yang memang kami rasakan, kami lihat sebagai sebuah tantangan ya, sebagai sebuah persekutuan, bahwa untuk menghadirkan jemaat dalam peribadahan ini bukanlah sesuatu yang mudah, walaupun media saat ini sudah begitu banyak yang dijadikan alternatif gitu ya, dan media juga yang menyebabkan alternatif pemberitaan firman Tuhan itu bisa saja ya menyebabkan gitu ya dirasakan cukup oleh jemaat, sehingga akhirnya mereka lebih suka mengikuti misalnya streaming ya dari ibadah atau kebaktian di masing-masing gereja. Bagi kami enjoy aja. Mungkin kuantitas tidak sebanyak mega church atau kota-kota yang berada di pinggiran kota atau di pedesaan ya, karena jaraknya dekat, mudah beribadah. Bagi kami tidak lagi fokus terhadap kuantitas. Ya memang Tuhan percayakan sebeginilah jumlah kami, tapi bagaimana kami menumbuhkan, bertumbuh di dalam iman, memiliki kualitas seorang Kristiani yang penuh semangat di dalam memuliakan Tuhan dan juga menjalankan misi yang Tuhan Yesus percayakan, yaitu mewartakan kabar keselamatan. Dan pilihan tadi itu banyak juga dipilih oleh jemaat, tidak hanya yang lansia tapi juga yang anak-anak muda. Tadi Kevin menyebut generasi Z dan sebagainya. Ini yang sebenarnya kadang mengikuti juga dari sisi media, namun saya yakin ya bahwa generasi ini generasi yang baik pada dasarnya, cuma memang perlu mengikuti semacam arah ya, atau arah yang jelas gitu ya, bagaimana pembinaan kepada generasi muda ini. Dari wawancara yang telah dilakukan, dapat disebutkan bahwa GKP Rehoboth Jatinegara berhasil menunjukkan
ketahanannya dan relevansinya di era gempuran era digitalisasi dan modernisasi. Meski menghadapi berbagai tantangan, GKP Rehoboth masih menjadi tempat yang hangat dan inklusif bagi komunitasnya. Pendeta, jemaat, dan penatua percaya bahwa kekuatan gereja terletak pada tradisi yang kuat, rasa kebersamaan, serta kemampuannya untuk beradaptasi dengan lingkungan. Upaya-upaya inovatif seperti penggunaan teknologi dalam kegiatan ibadah dan mempererat hubungan antar jemaatnya menjadi bukti bahwa gereja ini terus berkembang seiring berjalannya waktu sambil menjaga warisan. Demikian.